Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang pada saat ini. Yang terhormat kepada Ayahanda Zulkifli selaku dosen pengampu dan teman-teman yang saya sayangi. Saya Nurul Khotimah dengan NIM 6220210. Ya, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Ruang Lingkup Perencanaan Sistem Pembelajaran PAI. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian perencanaan sistem pembelajaran PAI. Yang pertama, yaitu apa pengertian perencanaan. Menurut William H. Hermawan menjelaskan bahwa perencanaan adalah menentukan apa yang dilakukan. Perencanaan berisi rangkaian putusan yang luas dan penjelasan-penjelasan tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program, penentuan metode-metode dan prosedur tertentu, dan penentuan kegiatan yang berdasarkan sehari-hari. Yang kedua, yaitu pengertian sistem. Apa itu pengertian sistem? Yaitu menurut Omar Hemalik, sistem adalah seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling terintegrasi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat atau unsur yang secara langsung saling berkaitan sehingga membentuk totalitas. Yang ketiga, yaitu pengertian pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses komunikasi yang bersifat timbal balik, baik antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa yang lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang keempat adalah pengertian pendidikan agama Islam. Pendidikan dapat diartikan secara sempit, yaitu bimbingan yang diberikan kepada anak-anak sampai ia dewasa. Sedangkan dalam bentuk arti luas adalah segala sesuatu yang menyangkut proses perkembangan dan pengembangan manusia, yaitu untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai bagi anak didik, sehingga nilai-nilai yang tergandung dalam pendidikan itu menjadi bagian dari kepribadian anak yang pandai, baik, mampu hidup berguna bagi masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah salah suatu usaha yang dilakukan dengan pengaruh keinsyafan yang ditujukan untuk keselamatan dan kebahagiaan manusia. Pendidikan agama Islam adalah sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran agama Islam, dan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. Pembahasan yang kedua, yaitu ruang lingkup perencanaan pembelajaran sistem PAI. Dalam perencanaan pembelajaran tertentu, hal memiliki ruang lingkup, yaitu secara umum ruang lingkup pembelajaran meliputi yang pertama, tujuan, materi, metode, media, model, dan evaluasi. Yang pertama, yaitu tujuan. Dalam suatu pembelajaran, tentu saja menentukan tujuan yang dicapai dalam proses tersebut. Berikut ini tujuan rencana pembelajaran secara umum. Yang pertama, yaitu kurikulum lembaga pendidikan yang bersangkutan. Yang kedua adalah pendapat ahli bidang studi. Yang ketiga adalah hasil analisis tugas. Yang keempat adalah observasi. Pengertian ruang lingkup perencanaan yang kedua adalah materi. Materi pelajaran merupakan salah satu komponen yang harus dipenuhi dapat memberikan pengajaran secara maksimal. Tentu saja, untuk mempertimbangkan kriteria yang ada dalam materi, berikut ini kriteria dalam pemilihan materi. Yang pertama, yaitu
kriteria tujuan pembelajaran. Yang kedua, materi pelajaran supaya terjabar. Yang ketiga, relevan dengan kebutuhan siswa. Dan yang keempat, kesesuaian dengan kondisi masyarakat. Yang kelima, materi pelajaran mengandung segi-segi etik. Dan yang keempat, materi pelajaran tersusun dalam ruang lingkup dan urusan sistematik dan logis. Dan yang ke-8, materi pengajaran bersumber dari materi pelajaran yang bersumber dari buku yang baku, pribadi guru yang ahli dan masyarakat. Yang ketiga yaitu metode. Dan yang keempat, media. Ada beberapa jenis media pendidikan yang bisa digunakan dalam proses mengajar, yaitu yang pertama adalah media grafis, yaitu seperti apa? Seperti gambar, foto yang berbau diagram, poster ataupun kartun, komik, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu media 3 dimensi, yaitu dalam bentuk model seperti model padat, solid atau model penampang, model yang disusun, model kerja, model mock-up, diorama, dan lain-lain. Yang ketiga, media proyeksi seperti slide, film, penggunaan OHP, dan lain-lain. Dan yang keempat, penggunaan lingkungan sebagai media. Beberapa hal yang harus diperhatikan atau dilihatkan oleh guru untuk menggunakan media pendidikan untuk kepentingan kualitas pengajaran. Nah, yang kelima adalah model. Model terbagi menjadi 3 jenis, yaitu solid model dan course session model, working model. Apa itu solid model? Solid model adalah menampakkan struktur bagian luar, dan course sourcing model yang menampakkan struktur bagian dalam, dan working model yang mendemonstrasikan fungsi atau proses-proses. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada siang hari ini. Jika ada kesalahannya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat, nasrun minallahi fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.